Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar buat kalian semuanya? Sehat selalu tentunya. Semoga selalu dalam keberkahan, dalam lindungannya, dan tetap semangat ya. Meskipun semangat itu kadang tuh kayak tertimpa angin yang ngeliang-ngeliang gitu, tapi kita harus menyetabilkannya lagi gitu teman-teman. Oke, aku sekarang mau ngebahas tentang suatu hal yang bagaimana kita menjaga ini, terutama buat wanita. Ini buat cowok juga penting banget ya. Kalian yang suka kopi tapi jarang minum air putih, jangan ya. Kalian harus imbangi dengan minum air putih, apalagi yang perokok. Nah, itu harus juga imbangi air putih banyak banget. Ini aku selalu menegur suamiku kalau suamiku lagi nggak mau minum air putih kalau aku di rumah itu ada takarannya. Jadi paling enggak, meskipun mungkin dia nggak terlalu suka minum karena nggak mau bolak-balik untuk kamar mandi, tapi aku harus menakar gitu ya guys kalau aku di rumah. Tapi pas aku nggak di sini, sebisa mungkin paling aku juga nyaranin atau ngingetkan, bukan nyaranin, jadi ngingetkan untuk minum air putih. Menurut aku air putih itu penting banget. Kalian selagi masih diberi kesehatan dan ginjal kalian masih baik, itu tenang guys, jangan nggak minum air putih. Harus minum air putih karena aku membaca-baca dan aku melihat ya, terutama uploadan yang lagi viral banget tuh kayak kak kak siapa namanya, Kak Riri sama siapa itu suaminya aku lupa. Nah itu kena ginjal guys, kasihan banget. Kita doakan ya. Di sini kita juga bisa mendoakan meskipun kita nggak lewat channelnya, tapi kalian bisa kepoin di channelnya untuk mendukung, mensupport Kak Riri dan Kak Yasir ya, Kak Yasir. Jadi eh katanya kalau mungkin kalian juga sudah tahu kalau minum, kalau lagi ada apa kayak ginjal bermasalah gitu, kita nggak bisa minum air putih, itu bayangin itu lebih sengsara banget. Makanya kita selagi kita masih sehat-sehat, masih diberi ginjal yang sehat gitu, dijaga ya guys. Untuk aku juga, kita bisanya cuma menjaga gitu kan, nggak tahu kedepannya dan gimana. Makanya sebisa mungkin seperti aku tadi guys, minum dulu ya, bismillah. Nah, asal kalian tahu, aku tuh nggak suka air putih. Pertama, dulu pernah dibilangin sama bapakku, kalau kamu nggak suka air putih, aku disuruh makan yang berkuah. Jadi badan aku tuh kering banget guys, kering banget. Waktu kecil nggak tahu katanya kering dan takut tambah kering gitu karena itu masa pertumbuhan. Jadi bapakku walaupun orang yang desa dan dulu belum ada HP, dan walaupun sekarang ada HP, mereka kan nggak browsing-browsing, nggak mencari tahu seperti kita kaum muda ya kan, otomatis. Tapi bapakku ngerti bahwa untuk menjaga itu kita memang perlu asupan seperti ya air, sayur, buah-buahan dan yang lain seperti itu ya. Ini terutama ke air. Dan buat kita dan anak-anak kecil, kalau nggak manis itu biasanya jarang minum gitu, jarang minum ya, apalagi air tawar gitu kayak ogah-ogahan paling satu seduh, itu jangan. Itu dibiasakan ya bu, pak, atau siapa aja ini yang punya anak ataupun siapa yang mungkin saudaranya atau siapa, ingatkan. Ini aku sendiri pengalaman banget ya guys. Aku tuh nggak suka air, kalau minum air tuh kayak aduh nggak ada rasa, tuh nggak enak banget gitu. Ogah-ogahan harus ada rasa manis atau rasa apa gitu, kayak minuman jus misalnya, wah itu enak banget kan. Tapi sekarang alhamdulillah, aku semenjak ada HP dan kita bisa melihat di berbagai channel ataupun apa itu, kita bisa googling mana yang bagus, mana yang bertumbuh rambut, mana yang untuk kesehatan, mana yang untuk biar kita tegap, biar kita makin mudah, biar kita sehat, biar kita itu kan banyak banget ya, biar kita tambah wawasan itu banyak banget, tergantung kita milihnya mau belajar yang mana. Nah langsung aja aku juga minum ini guys. Buat kalian mungkin aneh juga kan, ini seperti bunga matahari atau bunga melati, aku nggak ngerti ini bunga apa. Rasanya ini di rumah seperti bunga alang-alang atau apa sih. Nah ini rasanya tuh kayak ada pahit-pahitnya kayak gitu guys, tapi ini aku minum sebagai seperti teh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai gula guys, ingat, kalau bisa setelah makan yang goreng-gorengan kalian minum air hangat, jangan panas. Air panas juga nggak bagus ya, nggak bagus. Kalian bisa browsing, aku lupa itu penjelasannya apa. Dulu aku sering minum air panas banget gitu, panas banget gitu ya, dan ternyata aku setelah browsing browsing itu jangan terlalu panas, nggak bagus juga gitu. Dan pagi hari itu harus air hangat
kukuh gitu loh, kukuh apa itu namanya. Nah, jadi semuanya apa yang aku baca, yang aku tahu itu memang aku terapkan, aku praktekkan dalam hidupku, dan alhamdulillah itu banyak banget perubahan yang aku dapat gitu. Dan maaf banget karena ini memang kontennya hari ini untuk apa namanya, untuk judulnya dan isinya itu memang tentang air putih dan minum teh yang pahit gitu. Jadi kurangi gula guys, itu penting banget. Kenapa aku biasanya tuh nggak bisa menjelaskan juga ke suami sih, biasanya suami nyuruh aku karena aku kurang ya kadar apanya tuh gula atau apanya itu kayak lemes, makanya disuruh untuk makan gula. Tapi aku sendiri, menurut aku sudah makan kadang manis-manis apa gitu, kalau minum yang gula-gula tuh aku memang agak aku hindari gitu guys. Oke, aku lanjut lagi ya, karena belum selesai aku ngomong. Ya maklum lah, karena aku ikut mbah, jadi aku memantau mbahku, pekerjaanku itu tetap nomor satu. Dan untuk bikin konten dan yang lain-lain itu urusan pribadiku ya, misalnya itu harus dikesampingkan. Makanya aku cari celah, dan biasanya kalau kalian tanya aku live-nya jam berapa mbak, live-nya jam berapa, jujur aku nggak bisa jawab karena aku cuman mencari celah aja, dimana ada waktu senggang ya aku gunakan, aku ada mood, aku ada waktu senggang aku gunakan. Kadang aku live kalian lihat apa kayak lemes itu mungkin aku nggak mood sebenarnya, tapi aku kayak ada yang kurang gitu, nggak nyapa-nyapa kalian, nggak, itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu dari diri aku, dan aku nggak mengeksplor hari ini, itu rasanya tuh kayak ada sesuatu sih, sudah terbiasa gitu. Nah, ini untuk air putih itu tadi guys, itu penting banget ya, aku dulu nggak suka. Terus yang kedua, jangan menahan. Kalau kalian pengen pipis ya guys, itu jangan ditahan. Terkadang tuh banyak banget ini orang-orang, terutama teman-teman aku yang biasanya ngomong, kamu minum air putih nggak ke toilet terus gitu. Iya memang ya ke toilet gitu, tapi ya kadang-kadang kan, maksudnya nggak, kadang hari ini kalau minum terus tuh lebih banyak, kadang meskipun minum tuh ya nggak terasa kan, ya nggak gitu. Jadi nggak usah takut untuk pergi ke toilet. Aku di rumah pun juga seperti itu guys. Biasanya aku lagi jalan-jalan sama suami, nah ini aku minum banyak, kadang aku memang bawa ini guys, kalau jalan-jalan itu aku juga bawa air sendiri dari rumah, nanti kalau kurang baru beli gitu ya. Penting aku bawa ini, aku taruh di jok depan, aku taruh di depan itu namanya apa, bukan jok ya, di depan itu pokoknya. Jadi aku memang orang yang suka minum air putih. Dan pengalaman aku juga, kadang kita di tengah jalan atau gimana tuh kayak haus banget, terus kayak ada tersedak apa, itu penting banget kita bawa persiapan yang namanya air, jangan meremehkan gitu. Nggak tahu kan nanti di mana beli air, di mana itu malah susah gitu. Mendingan kita siap-siap dari rumah, entah itu berapa. Kalau nggak botol ya kalian bawa yang belasan itu bisa gitu. Harus sedia payung lah sebelum hujan kayak gitu. Jadi aku di rumah tuh sering banget ke toilet sampai suamiku, nih aku di apa namanya, tempat bensin itu ya, tempat bensin turun, nanti di tempat apa turun lagi, ada itu ada nggak sih gitu, turun gitu. Ya memang harus kayak gitu, gimana ya gitu. Makanya nggak usah capek, nggak usah ngerasa kayak tersiksa gitu. Lebih tersiksa lagi kalau nanti ada sesuatu yang fatal gitu guys. Kita jagalah gitu sebisa sebisa kita, entah itu hasilnya kayak gimana ya udah kita serahkan gitu. Yang terpenting kita kayak dalam hati niat, ada kesemangatan, dan ada doa juga bahwa ini aku ingin melindungi diriku, ingin melindungi yang dalam-dalam gitu kan, sebisa kita. Makanya itu perlu banget browsing, dan aku juga browsing tentang kesehatan, tentang makanan ini. Aku bukan baru tahu ya, terkadang tuh kita sudah tahu tapi kita tutup lagi gitu karena enak kok gitu. Contohnya makan mie instan. Nah, mie instan ini guys, aku biasanya makannya tuh mungkin 1 minggu 2 kali. Kalau dulu 1 minggu ada 4 kali, itu aku kurangin 1 minggu 2 kali. 1 minggu sekali, terus 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Itu kenapa aku kurang dan mengurangi, karena kalau kita setiap hari nggak mengasah ataupun membaca itu, ya udah akan menjadi keterbiasaan lagi. Ya seperti pola, karena dalam pikiran kita makanan enak, ini enak, ini ayam apa ini enak, semuanya enak gitu. Itu semuanya agak aku rem ya guys, bukan nggak makan, tapi jangan sering gitu. Sebisa mungkin kayak gitu sih. Aku di rumah pun juga menerapkan itu, tapi aku belum bisa membatasi yang namanya makan bakso sama makan mie ayam yang saat itu. Jadi los-losan terkadang tuh sehari 2 kali, kadang tuh 2 hari sekali. Nggak boleh sih sebenarnya seperti itu.
Makanya aku kalau lagi dong, lagi keinginan banget itu pas di rumah aku masak sendiri, masak yang nggak ada rasanya. Ya rasanya tuh kalau pengen ya mungkin sambel itu kan sambel nggak dikasih gula, nggak dikasih apa ya, cuman mungkin garam roiko sedikit, terus minyak seperti itu sedikit juga, udah jadi tomat sambelnya, cabai gitu sudah. Menurut aku kan kita tahu sendiri apa yang dicampurkan di dalamnya tadi, bukan minyak jelantah, bukan minyak apa gitu kan. Itu lebih, menurut aku lebih bersih, lebih nyaman gitu, kayak ngerasa kayak wah aman ini gitulah. Nah buat teman-teman pokoknya ingat ya, kalian harus minum air putih yang banyak dan kurangi gula. Kurangi gula, karena gula itu bisa membuat kita tuh cepat tua, menua, kayak asin, gula itu sebenarnya cepat menua. Nih aku lagi praktek ya, semoga aja nanti aku bisa konsisten ya. Lagi belajar, jadi aku belajar itu namanya belajar itu ada prosesnya dan sedikit demi sedikit itu yang terpenting ada niat, dan ini aku sharing untuk mengajak kalian bareng sih, kita barengan yuk gitu. Kalau barengan mungkin lebih lebih enak sih. Nah nggak minum kopi nggak bagus, minum kopi terlalu, katanya minum kopi itu bagus banget guys, tapi jangan gulanya banyak ya. Kalau bagus lagi nggak usah pakai gula. Sip itu. Jadi minum teh juga kayak gitu, teh celup itu nggak usah pakai gula, itu bagus bagus banget itu ya guys. Nah kayak gitu untuk obrolan hari ini, semoga ini bisa kayak wah ayo bareng-bareng deh sama Lisna gitu, bareng-bareng deh gitu. Aku tuh orangnya tuh kalau membaca sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu sering banget aku terapkan ya. Kalau itu bagus itu aku terapkan, bahkan untuk bagaimana untuk kemajuan aku untuk ngomong, bagaimana kemajuan aku untuk menyenangkan orang. Maksudnya orang tuh ngobrol biar enjoy, bagaimana uh, aku tuh agar dewasa, aku agar biasa aja, nggak memandang yang gimana-gimana, misalnya kayak minder kayak apa, itu aku kontrol semua guys. Aku belajar itu, dan terima kasih banyak untuk apa namanya channel-channel yang sudah memberikan efek bagus buat aku tentang motivasi dan yang lain-lain. Pokoknya makasih banget yang ini terutama untuk Ngaji Roso dan Pakar Kehidupan. Gak tahu kenapa aku sudah jatuh cinta banget sama channel ini. Setiap malam kalau mau tidur aku selalu dengerin ini. Menurut aku sih banyak banget ilmu daging, dan pinter-pinter banget ya, narasumber yang dicari itu pinter-pinter banget. Aku ngefans sama Bang Kang Abu Marlo tuh, bagus banget setiap yang dikasihkan itu. Wow, kalian boleh coba deh gimana rasanya. Katanya sih kalau melihat channel mereka itu orang-orang yang memang lagi berat ujiannya ataupun mengalami sesuatu yang bermasalah gitu. Ternyata bagus dong kalau bermasalah ke situ ya kan, karena mendengarkan diterapkan jadilah nanti versi kita yang baik gitu. Oke guys, semoga ini menginspirasi ataupun memotivasi kalian semuanya untuk memberi semangat pada diri kita sendiri. Terima kasih banyak untuk yang sudah mensupport, dan yang belum boleh kok mensupport karena gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.